paripurna ini. Agenda pada siang hari ini adalah membahas mengenai perancangan undang-undang tentang legalisasi LGBT di Indonesia. Baik, kami persilakan kepada setiap fraksi untuk memberikan pandangannya ataupun opininya masing-masing, mulai dari fraksi 1 selama 4 menit. Kami dari fraksi 1, kita pro dari dalam melegalisasi LGBT Indonesia. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara hukum menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 945 Amendement 2, yaitu pasal 28E ayat 2, yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kelompok LGBT juga di bawah payung hak asasi manusia atau HAM. Mereka meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila kita melihat dari konstitusi, yakni dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan kepada fraksi 2. Kami dari fraksi 2 menolak adanya LGBT karena LGBT sudah seharusnya sangat jelas tidak sejalan dengan bangsa Indonesia. Selayaknya Indonesia menolak pelegalan LGBT, di mana LGBT bukan hanya merusak moral bangsa dan melanggar hukum yang ada di Indonesia, tetapi juga menyebabkan turunnya populasi bangsa Indonesia secara drastis dan bahkan sampai punah. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan dengan fraksi 3. Bro, keadilan untuk menikah dan mempunyai keturunan tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Menolak hak seseorang untuk menikah dengan orang yang dipilihnya akan menyebabkan terjadinya diskriminasi. Jika diteruskan dalam waktu yang lama, maka akan timbul kesenjangan sosial. Itu saja dari saya. Baik, saya lanjutkan dengan fraksi 4. Mengenai kesetujuan tentang LGBT, adapun keterkaitannya dengan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN menjamin kebebasan berekspresi sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia atau HAM. Baik, saya lanjutkan dengan fraksi 5. Saya selaku perwakilan fraksi 5 menyatakan bahwa kami menolak adanya pelegalisasian LGBT di Indonesia. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Baik, saya lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan kepada setiap fraksi untuk mendiskusikan pandangannya. Baik, adakah yang ingin menyampaikan opininya terkait pandangannya? Atau ada yang ingin interupsi? Menurut Kompas.com, laporan World Populasi Prospect 2020 dari PBB perkiraan jumlah penduduk dunia tahun 2020 tepatnya pada tanggal 15 November akan mencapai 8 miliar jiwa. Angka ini tentunya akan terus bertambah. Oleh karena itu, hampir sebagian dunia tidak melarang terjadinya hubungan LGBT karena mempunyai keturunan bukanlah satu-satunya tujuan yang ada di dalam pernikahan. Terima kasih.
Izin pemimpin sidang. Baik, saya silakan. Saya selaku perwakilan fraksi 5 menyatakan bahwa kami menolak fraksi ketiga. Tertulis dalam UUD 01 tahun 1975 tentang pertentangan perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Izin interupsi. So I'm from Fraksi 1 and I would like to counter Fraksi 5. So you stated that in marriage in marriage you can't discriminate people's rights, or in marriage that actually disregarding someone's rights to marry is actually an act of violence, and it could lead to discrimination, protests, and also a change of social class. So in other words, that in the rights of in the Constitution and UUD, it is prohibited in various types of ways, like also disregarding, menolak hak seseorang, yaitu udah, and it's also stated in a few of the pasal that I stated in the first in my opening speech. So that's all from me. Thank you. Izin instruksi ketua. Baik, saya persilakan. Di sini, pada dasarnya kita semua berkumpul di sini untuk membahas kasus LGBT yang ada di Indonesia. Lalu, jika memang berdasarkan cinta, mereka bebas untuk melakukan seks. Sedangkan hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki ataupun sebaliknya dapat menimbulkan penyakit. Bagaimana tanggapan kalian apabila penyakit HIV ini mengalami kenaikan? Dan bagaimana juga tanggapan kalian mengenai penurunan populasi yang ada di Indonesia dikarenakan adanya persetujuan LGBT yang ada di Indonesia? Terima kasih. So that because of LGBT, there will come a lot of diseases. So if we're talking wide here, there come also a lot of diseases with not the same sex marriage. So even if we were to just stay here, we can get diseases, and it can not only come from same sex. So you're basically saying that people who go outside can get COVID, and that people can't go outside, and we have to stay at home. So how can you say that? How can you say that the most important factor of LGBT is diseases? So thank you. That's all for me. Interupsi pimpinan sidang. Baik, saya silakan. Saya sebagai pihak pro dari fraksi 4 menyatakan setuju dengan fraksi 1 soal statement atau argumen yang diberikan, dan saya akan menambahkan sedikit tentang itu. Kalau soal penyakit tidak hanya didapatkan dari seks sesama gender. Dan saya yakin setiap warga negara di Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab. Contohnya dalam hal-hal sebagai berikut: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Jadi, apakah benar jika saya tarik kesimpulan bahwa pihak kontra dari fraksi 2 dan fraksi 5, dewan-dewan sekalian, tidak menghormati hak-hak serta pendapat-pendapat masyarakat kita? Pantas saja banyak rakyat kita yang tidak didengar. Apa akibatnya jika begitu? Tentu, seperti yang disebutkan oleh fraksi 1, konflik yang tidak akan ada habisnya. Seperti halnya, sementara Anda hanya mengesahkan suatu permasalahan tanpa memikirkan apa yang dipikirkan oleh rakyat kita. Terima kasih. Saya perwakilan dari fraksi 2, pihak kontra, ingin membantah fraksi 5. Bukan berarti mengurangi hak kebebasan berekspresi mereka, tetapi meluruskan apa yang wajar serta sesuai hakikatnya dalam berpikir dan juga orientasi seksual sesuai pada norma dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sementara LGBT tidak bisa terus berlindung di balik hak asasi manusia, harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana terdapat pada pasal 61, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Izin pemimpin sidang. Baik, silakan. Saya perwakilan dari fraksi 5. Saya tidak setuju apa yang dikatakan oleh fraksi 4 bahwa banyak sekali anak yang di bawah umur mengetahui apa itu LGBT. Seharusnya Anda tahu negara kita, negara hukum baik di agama maupun undang-undang. Terima kasih. Pimpinan sidang. Baik, saya silakan. Saya di sini tetap tidak setuju dengan fraksi 2. Lagi-lagi saya berargumen bahwa kita di sini bertujuan untuk mengesahkan undang-undang, bukan membahas tentang undang-undang yang sudah ada lalu disebutkan berkali-kali sebagai argumen. Dan terima kasih kepada fraksi 2 karena telah memberi saya wewenang untuk mengulang pertanyaan saya untuk kedua kalinya. Jika tidak, rakyat kita tidak didengar dan tentu akan terjadi konflik. Bagaimana tanggapan Anda? Anda mau bertanggung jawab? Terima kasih. Izin interupsi pimpinan sidang. Baik, saya silakan. Saya perwakilan dari fraksi 2 ingin menanggapi pertanyaan dari fraksi 4. Jika memang terjadi konflik dan jalan keluar satu-satunya adalah dengan menerima, pasti akan terjadi konflik lain pula setelah diterima itu. Pasti akan ada dua kubu, menerima dan tidak menerima. Bagaimana tanggapan kalian untuk masyarakat yang tidak menerima keberadaan LGBT itu disahkan di Indonesia? Apakah harus dipaksa? Terima kasih. Izin pimpinan sidang. Baik, saya silakan. Saya dari perwakilan fraksi 3 ingin membantah fraksi 2. LGBT atau penyimpangan orientasi seksual bukan penyakit yang bisa menular. Jadi diskriminasi yang diterima kaum tersebut adalah perilaku yang salah dan tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak bertanggung jawab atas orientasi seksual mereka. Larangan dan ancaman dari masyarakat juga termasuk perbuatan immoral. Bayangkan jika seumur hidup dengan penyimpangan orientasi seksual harus menderita sepanjang hidupnya atas suatu hal yang memang hak mereka dan berada di luar kendali. Dapat saya sampaikan kubu fraksi kontra tidak memberikan solusi. Pasal 7, semua orang adalah sama di hadapan UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Terima kasih. I'm from Fraksi 1. I wanted to add just a few things. So LGBT isn't a form of an identity, meaning that if we were to discriminate our identity, it would also be unlawful. But this also applies to religion. If we were to discriminate someone that believes in, the religion of Islam, then how is it lawful? How is it right to discriminate those who wants to LGBT and those who chose that path? So it applies to every form of belief. So, like religion, religion, skin color, and sex, and any other status. So, yeah, that's all for me. Thank you. Saya perwakilan dari fraksi 5 juga ingin menambahkan bahwa diketahui di negara Indonesia mayoritasnya adalah beragama Muslim, dan di negara Islam sendiri itu menolak keras adanya LGBT. Jika legalisasi LGBT ini disahkan, menurut saya ini akan membuat konflik yang jauh lebih besar daripada menolak LGBT itu sendiri. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik yang jauh lebih besar daripada menerima LGBT itu sendiri? Terima kasih. Saya selaku pimpinan sidang ingin bertanya kepada fraksi 5. Anda mengatakan
bahwa sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam atau Muslim, itu merupakan suatu yang bertentangan mengenai LGBT. Maksud saya adalah LGBT bertentangan dengan ajaran agama Muslim, betul? Dan bagaimana dengan pendapat dari fraksi 4, yaitu yang menyatakan tentang kebebasan berpendapat yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 39 tahun 1999. Interupsi pimpinan sidang. Saya di sini tetap tidak setuju dengan fraksi 2. Kami di sini harus satu pikiran dengan orang-orang yang setuju dengan pihak pro. Lantas jika misalkan ada konflik antara dua kubu, maka apa argumen bagi mereka yang tidak setuju? Apakah mereka akan membahas tentang undang-undang yang telah ada lalu disebutkan berkali-kali sebagai argumen yang tidak bisa divalidasi kembali seperti argumen yang kalian berikan sekarang setelah pengesahan adanya kesetujuan tentang LGBT? Terima kasih. Ingin menjawab pimpinan sidang. Saya ingin menanggapi tanggapan dari fraksi 4. Tidak bisa begitu. Kita di sini itu berkumpul untuk membahas sesuatu yang tidak sepemikiran. Kalau memang sepemikiran langsung disahkan saja. Di sini kita membahas konflik yang terjadi apabila LGBT ini disahkan. Bagaimana tanggapan bagi masyarakat yang menolak? Apakah harus menerima? Apakah harus dipaksa? Apakah aspirasinya tidak butuh didengar? Terima kasih. Saya fraksi kelima. Fraksi keempat, saya ingin bertanya, jika Anda membebaskan LGBT dalam masyarakat ini, apakah yang sesama jenis bisa memiliki keturunan? Dalam khususnya itu laki-laki, apakah bisa? Izin interupsi. Baik, saya silakan. I would like to counter fraksi 4, and I do not agree with your statements. You said that LGBT people can't have kids or you can't pass down generations. But there will always be other people who aren't in who don't support or who aren't in the LGBT community. So as what Fraksi 2 said, that there will also be people that there will also be people that are not LGBT that can make kids that can make kids and have a generation. And these LGBT people, they can also just adopt and also have their own rights. So the population isn't the concern, but it's the rights that is the concern. Because the population, it's growing more than ever, and it's stated in a lot of different sources, and so we are actually overpopulated, and so it's not our concern of a population not growing because of LGBT. Thank you. That's all for me. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari fraksi 5 sekaligus menanggapi fraksi 2. Untuk fraksi 5 terlebih dahulu, bagaimana laki-laki yang menyukai sesama jenis akan dapat keturunan? Maka akan saya jawab dengan pertanyaan juga. Apakah Anda tahu bahwa ada yang namanya anak angkat? Jika Anda belum tahu, anak angkat itu juga bisa dianggap sebagai keturunan. Dan untuk fraksi 2, saya sudah bicara bahwa apa fungsi dari mereka yang tidak setuju. Argumen mereka tidak bisa divalidasi. Terima kasih. Ingin menambahkan fraksi. Saya ingin membantah kontra dari pihak 5 dan pihak kedua. Saya ingin bertanya sebelum itu, apakah kalian tahu apa yang itu namanya kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kalian dapatkan dari sesuatu paksaan dengan menikahi seseorang yang berbeda kelamin. Dan saya setuju dengan pihak kedua untuk membantah pihak 5 bahwa LGBT yang tidak memiliki keturunan, dia bisa mengangkat atau mengadopsi anak dari panti asuhan. Mereka bisa mengangkat anak dan
membuat mereka anak-anak dari panti asuhan itu memiliki rasa kehangatan keluarga. Sekian dari saya. Oh, baik, sekarang saya lanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan cara voting. Sebelumnya saya akan membacakan putusan yang telah kita dapatkan dari diskusi pada siang hari ini. Putusan pertama adalah menolak, karena tidak selamanya kita dapat berlindung di bawah hak asasi manusia. Putusan yang kedua adalah menerima, karena LGBT merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dimohon kepada setiap anggota fraksi untuk memilih salah satu opsi daripada alternatif yang sudah didapatkan dari sidang siang hari ini. Voting akan saya mulai. Baik, para anggota dewan yang terhormat, dari hasil voting yang telah kita peroleh, dapat kita simpulkan bahwa keputusan dari sidang siang hari ini adalah menerima, karena LGBT merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Para anggota dewan yang terhormat, pada akhirnya dengan mengucapkan puji Tuhan yang Maha Kuasa, dengan resmi saya tutup sidang paripurna ini.